Hai siswa dan siswi sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen waktu dalam kegiatan kokurikuler dengan tema Mengatur Waktuku dan Aku Bertanggung Jawab, serta memiliki dimensi profil kelulusan, yakni kemandirian, di mana dengan materi ini kamu mampu mengelola waktu, membuat pilihan yang tepat, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, khususnya dalam membangun kebiasaan tidur dan bangun secara teratur di setiap aktivitasmu. Semua yang disampaikan ini sangat penting karena memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, kamu akan memahami pentingnya mengatur waktu tidur dan bangun pagi. Kedua, kamu mampu menyusun jadwal harian sederhana yang mencerminkan kedisiplinan waktu. Ketiga, kamu dapat berlatih konsisten dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi dan tidur tepat waktu. Dan keempat, kamu mampu menumbuhkan tanggung jawab pribadi terhadap komitmen yang dibuat. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Pernahkah kamu merasa kewalahan dengan tugas sekolah yang menumpuk? Atau mungkin kamu sering lupa mengerjakan PR karena terlalu asyik bermain game? Nah, itu tandanya kamu perlu belajar manajemen waktu. Mari kita lihat contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Olen, seorang siswa kelas 7 yang selalu terburu-buru di pagi hari saat ingin berangkat ke sekolah, dan dia sering terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Sepulang sekolah, Olen langsung main game sampai malam tanpa mengerjakan PR. Akibatnya, nilai-nilainya menurun dan dia sering dimarahi guru. Nah, situasi Olen ini menunjukkan pentingnya manajemen waktu. Tapi apa sebenarnya manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ini berarti kita bisa menyelesaikan tugas-tugas penting tepat waktu, tanpa mengorbankan waktu istirahat atau kegiatan yang kita sukai. Mengapa manajemen waktu sangat penting untuk siswa SMP seperti kalian? Pertama, kalian sedang dalam masa transisi atau perpindahan dari SD ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SMP. Tugas dan tanggung jawab kalian jadi lebih banyak. Kedua, ini adalah masa di mana kalian mulai membangun kebiasaan belajar yang akan berguna di masa depan. Ketiga, dengan mengatur waktu dengan baik, kalian bisa menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan istirahat. Ada beberapa prinsip dasar dalam manajemen waktu yang perlu kalian ketahui. Pertama, prioritas. Ini berarti mengutamakan hal-hal yang penting dan mendesak. Kedua, perencanaan. Buatlah jadwal harian atau mingguan untuk membantu kalian tetap teratur. Ketiga, disiplin. Berusahalah untuk konsisten menjalankan rencana yang sudah dibuat. Sekarang mari kita lihat beberapa teknik sederhana manajemen waktu yang bisa kalian terapkan sebagai siswa SMP. Pertama, gunakan buku agenda atau kalender. Tuliskan semua tugas dan kegiatan penting di sana. Kedua, buat daftar to-do harian. Ini akan membantu kalian fokus pada apa yang harus dikerjakan hari itu. Ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Belajarlah selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali. Mari kita lihat contoh masalah waktu yang sering dihadapi siswa SMP misalnya. Lia sering menunda-nunda mengerjakan tugas sampai malam sebelum deadline. Akibatnya, dia kurang tidur dan tidak konsentrasi di sekolah keesokan harinya. Bagaimana solusinya? Lia bisa membuat jadwal belajar, menentukan batas waktu bermain, tidur cukup, dan disiplin dengan rencananya. Di Maluku, banyak siswa SMP menghadapi tantangan serupa. Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tahun 2022, sekitar 60% siswa SMP mengaku kesulitan mengatur waktu antara belajar dan kegiatan lainnya. Ini bukan hanya masalah lokal, tapi juga nasional. Survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 menunjukkan bahwa 55% siswa SMP di Indonesia merasa kewalahan dengan tugas sekolah karena kurangnya keterampilan manajemen waktu. Untuk membantu kalian mempraktikkan manajemen waktu, mari kita lakukan latihan refleksi sederhana. Pertama, catat semua kegiatan kalian selama 1 hari penuh, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kedua, tandai mana kegiatan yang bermanfaat dan mana yang hanya membuang-buang waktu. Ketiga, berdasarkan catatan itu, buatlah jadwal baru untuk esok hari yang lebih teratur. Coba jalani jadwal baru ini selama 1 minggu, lalu evaluasi dan nilai hasilnya. Misalnya, kalian mungkin menyadari bahwa bermain game selama 3 jam setiap hari itu terlalu banyak. Cobalah kurangi jadi 1 jam, dan gunakan 2 jam sisanya untuk belajar atau mengerjakan PR. Atau mungkin kalian bisa bangun 30 menit lebih awal untuk membaca buku, atau berolahraga ringan, atau membantu orang tua membersihkan halaman rumah, atau mungkin membersihkan tempat tidur sebelum mandi dan berangkat ke sekolah. Ingat,
tidak ada jadwal yang sempurna. Yang penting adalah kalian terus berusaha memperbaiki dan menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada hari di mana kalian tidak bisa mengikuti jadwal dengan baik. Anggap saja itu sebagai pelajaran untuk hari berikutnya. Di Maluku, banyak siswa SMP yang berhasil meningkatkan prestasi akademik mereka setelah menerapkan manajemen waktu yang baik. Contohnya, program siswa berprestasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Ambon tahun lalu. Dari 100 peserta program ini, 80% melaporkan peningkatan nilai setelah belajar dan menerapkan teknik manajemen waktu selama 3 bulan. Secara nasional, keterampilan manajemen waktu juga semakin dianggap penting. Kementerian Pendidikan bahkan memasukkan topik ini ke dalam kurikulum pendidikan karakter untuk SMP. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mengatur waktu bukan hanya penting untuk kesuksesan akademik dan belajar siswa, tapi juga untuk membentuk karakter yang baik. Mari kita ingat kembali poin-poin penting tentang manajemen waktu. Pertama, manajemen waktu adalah kemampuan mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif. Kedua, ini penting untuk siswa SMP, karena membantu menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan istirahat. Ketiga, prinsip dasarnya adalah prioritas, perencanaan, dan disiplin. Keempat, ada teknik sederhana seperti menggunakan buku agenda, membuat daftar to-do, dan teknik Pomodoro yang bisa kalian terapkan. Sekarang, coba kalian renungkan, bagaimana penggunaan waktu kalian selama ini? Apakah sudah efektif? Apa yang bisa kalian perbaiki? Ingat, tidak ada yang terlambat untuk mulai mengatur waktu dengan lebih baik. Sebagai penutup, ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Sekali terlewat, kita tidak bisa memutarnya kembali. Orang-orang sukses adalah mereka yang bisa menghargai dan mengatur waktunya dengan baik. Jika kalian mulai belajar manajemen waktu dari sekarang, saat SMP, maka ketika SMA, kuliah, dan bekerja nanti, kalian akan lebih siap menjadi pribadi yang disiplin dan sukses. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil. Buatlah jadwal harian, tentukan prioritas, dan berusahalah untuk konsisten. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan kesabaran untuk membangun kebiasaan baru. Tapi jika kalian tekun, hasilnya pasti akan terlihat. Kalian adalah generasi penerus bangsa dan generasi muda Maluku. Dengan kalian memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, kalian bisa mencapai potensi terbaik dan berkontribusi lebih banyak untuk Indonesia. Jadi, mulai dari sekarang, hargai setiap detik, menit, dan jam yang kalian miliki. Gunakan dengan bijak untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Masa depan cerah menanti kalian yang bisa menghargai waktu. Ayo, teruslah berjuang dan berusaha menjadi lebih baik.